Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas paper kami yang berjudul Sengketa Perbatasan Antara Indonesia, Malaysia di Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada bagian latar belakang ini, saya akan menjelaskan bahwa penelitian ini berangkat dari sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua negara ini sama-sama mengeklaim bahwa mereka punya dasar historis dan dasar hukum atas kepemilikan kedua pulau tersebut. Namun, proses diplomasi bilateral yang dilakukan kedua negara ini tidak mencapai kesepakatan. Karena mereka sama-sama tidak mendapatkan titik temu, sengketa ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional atau yang disebut ICJ pada tahun 2002. ICJ memutuskan bahwa Malaysia memiliki hak yang lebih kuat atas Sipadan dan Ligitan berdasarkan efektivitas, yaitu bukti aktivitas administrasi dan pengelolaan yang dilakukan secara nyata. Dan di sini juga penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dinamika hukum internasional, diplomasi, dan bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap kebijakan perbatasan Indonesia di masa depan. Yang kedua, kita di sini akan membahas rumusan masalahnya. Kita mempunyai 3 rumusan permasalahan. Yang pertama, faktor apa saja yang membentuk dasar klaim Indonesia dan Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Yang kedua, bagaimana Mahkamah Internasional menggunakan prinsip hukum internasional, khususnya prinsip aktivitas dalam menetapkan putusan atas sengketa ini. Dan yang ketiga, apa implikasi putusan ICJ tahun 2002 terhadap kebijakan perbatasan Indonesia dan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Dan di sini juga kita ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah menjelaskan dasar-dasar historis hukum dan administratif yang digunakan Indonesia dan Malaysia dalam mengklaim Sipadan dan Ligitan. Yang kedua, menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan ICJ dalam memutuskan sengketa tersebut. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dampak putusan ICJ terhadap kepentingan Indonesia, terutama dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan kebijakan diplomasi. Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, membawa wawasan dan memperkaya kajian akademik mengenai penyelesaian sengketa internasional, khususnya terkait prinsip hukum internasional dan penyelesaian di ICJ. Dan yang kedua, itu kita mempunyai manfaat praktis, yang dimana dapat menjadi bahas pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk memperkuat administrasi wilayah, dokumentasi ilegal, serta strategi diplomasi agar Indonesia lebih siap menghadapi sengketa perbatasan di masa mendatang. Dan yang ketiga, kita mempunyai manfaat akademisnya, yaitu menjadikan rujukan bagi mahasiswa atau penelitian yang ingin mempelajari kasus Sipadan dan Ligitan atau topik sengketa perbatasan secara lebih mendalam lagi. Baik, kita masuk ke poin pembahasan. Mana poin-poin ini ada terdiri lagi beberapa subpoin lagi. Ini saya akan membahas kronologi singkat, di mana sengketa ini bermula dari Konvensi 1891 yang tidak mengatur status Sipadan dan Ligitan sehingga menimbulkan kekosongan hukum nih. Kemudian pada tahun 1969, kedua negara Indonesia dan Malaysia ini mulai memasukkan kedua pulau itu sebagai titik pangkal dalam negosiasi batas laut. Kemudian Malaysia membangun fasilitas wisata pada tahun 1991 yang memicu protes Indonesia nih. Setelah negosiasi buntu, keduanya ini antara Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membawa kasus ini ke ICJ pada tahun 1997. Kemudian didaftarkan pada tahun 1998. Kemudian disidangkan pada tahun 2002 dan akhirnya pada tanggal 17 Desember 2002 ICJ menetapkan bahwasanya Malaysia ini sebagai pihak yang lebih berhak atas Pulau Sipadan dan Ligitan ya. Kemudian poin kedua, adanya aktor konflik, yang dimana aktor pertama di sini ada Indonesia yang berperan sebagai penerus Hindia Belanda dan mengklaim pulau berdasarkan batas kolonial, tetapi tidak memiliki bukti pengelolaan yang nyata di lapangan. Kemudian ada Malaysia yang berperan sebagai
penerus administrasi Britania Raya menunjukkan bukti penguasaan efektif melalui aturan konservasi dan tindakan administratif yang berkelanjutan. Kemudian ada Filipina yang mencoba ikut campur karena khawatir klaim Sabah terdampak, namun ditolak ICJ karena tidak memiliki kepentingan hukum langsung nih Filipina atas Sabah. Terima kasih. Lalu ada penyebab konflik. Nah, penyebab konflik ini hanya bertentangan dengan filosofi hukum Indonesia dan Malaysia, yang mana Indonesia memprioritaskan kedaulatan berdasarkan traktat atau gelar hukum yang sudah lama, sedangkan Malaysia memprioritaskan kedaulatan berdasarkan administrasi efektif atau effectivities. Nah, pada saat sidang ICJ, argumen Indonesia itu ditolak yang berprioritaskan traktat, yang dimana traktat tersebut hanya berlaku di daratan Borneo dan Pulau Sebatik, tidak mencakup pulau-pulau yang jauh dari daratan, dan patroli laut yang dilakukan oleh Indonesia dinilai sebagai aktivitas maritim rutin, bukan administrasi teritorial daratan. Sedangkan argumentasi Malaysia diterima oleh ICJ karena penguasaan efektif mereka diterima oleh ICJ karena dinilai tindakan nyata, terbuka, dan konsisten, serta terus melakukan kapasitas kedaulatan. Lalu apa sih dampak dan implikasi putusan sengketa? Jelas ini merupakan kerugian yang besar bagi Indonesia, yaitu yang pertama, hilangnya pangkalan, lalu yurisdiksi mereka yang mengalami penyempitan, karena pangkalan yang hilang tersebut secara langsung mempersempit proyeksi klaim yurisdiksi maritim Indonesia, dan posisi negosiasi Indonesia juga ikut melemah. Hal ini juga memicu konflik baru, yaitu konflik Blok Ambalat yang bersiteru dengan lagi-lagi dengan Malaysia. Nah, lalu hal ini juga menjadi alarm kebijakan dalam negeri Indonesia, yaitu sebuah pelajaran berharga bahwa pentingnya administrasi wilayah yang aktif, lalu dokumentasi legal yang kuat, serta penguasaan efektif. Lalu Indonesia juga belajar bahwa klaim sejarah itu tidak lagi memadai jika tidak didukung dengan pendudukan efektif. Dan yang terakhir, hal ini juga merubah kebijakan, yaitu mendorong pergeseran kebijakan domestik menjadi lebih baik, seperti peningkatan pengawasan perbatasan lain dan juga percepatan sertifikasi pulau-pulau terluar di Indonesia yang di wilayah perbatasan yang rentan. Terus juga penguatan di militer gitu. Selanjutnya kita masuk ke alat analisis konflik. Di sini pada kesempatan kali ini kelompok kami menggunakan teori Dahrendorf, yang dimana sebenarnya teori ini merupakan teori analisis konflik dari ilmu sosiologi, tapi pada kasus ini bisa kita terapkan, dimana terbagi menjadi dua sisi, yaitu ada quasi group atau kelompok semu, yang dimana kelompok ini memiliki kepentingan yang sama tetapi belum disadari atau diorganisir atau laten. Dan ada interest group atau kelompok kepentingan, yang dimana kelompok ini sudah sadar, terorganisir, dan memiliki tujuan yang jelas atau manifest. Konflik ini terjadi saat kelompok ini terbentuk. Dalam kasus sengketa Sipadan dan Ligitan, konflik ini dilihat sebagai benturan antara dua negara atau ICA yang memperebutkan hak melembagakan otoritas wilayah tersebut, yang dimana pada konflik ini Indonesia itu berada di quasi group, yang dimana Indonesia itu kalah karena mereka tidak berfokus pada kepentingannya atau tidak mengetahui apa kepentingan mereka, dimana mereka hanya memiliki kepentingan laten berupa klaim historis dari konvensi 1891, dan mereka gagal untuk memanifestasikan klaim tersebut menjadi administrasi atau tindakan nyata di pulau tersebut. Dan Malaysia pada kasus ini berada pada interest group, mereka menang, di mana Malaysia itu berhasil mengartikulasi kepentingan manifest melalui tindakan terorganisir, lalu mereka memiliki bukti nyata atau aktivitas, yaitu penerapan aturan hukum konkret seperti Turtle Preservation Ordinance yang dibentuk pada 1917 dan penetapan cagar burung pada 1933. Pada kesimpulannya bisa kita tarik kemenangan efektivitas itu, Mahkamah Internasional atau ICJ
memenangkan Malaysia karena hukum internasional lebih menghargai praktik kekuasaan aktif dan terorganisir atau efektif daripada sekedar klaim historis atau historical title. Di mana penyebab kegagalan Indonesia itu gagal mentransformasi klaim sejarah dari posisi quasi group menjadi administrasi pemerintahan efektif dan nyata atau interest group, di mana pada kesimpulannya Indonesia itu hanya mengandalkan klaim historis tanpa melakukan bukti. Selanjutnya pada slide analisis konflik berdasarkan teori ini kita bahas tentang Indonesia dan Malaysia soal simpadan dan lanjutan. Konflik ini terjadi bukan hanya karena rebutan pulau, tapi karena rebutan hak administratif atas wilayah itu. Konflik terbuka sejak 1969 ketika dua negara memasukkan pulau tersebut ke peta masing-masing. Masalahnya, aturan kolonial waktu itu tidak menjelaskan siapa pemiliknya. Jadi kedua negara punya klaim sendiri-sendiri. Dengan teori Dahrendorf terlihat bahwa Indonesia berada pada posisi quasi group, punya klaim historis tapi tidak punya bukti tindakan administratif nyata di lapangan. Malaysia berperan sebagai interest group. Mereka aktif membuat regulasi, mengatur pariwisata, dan melakukan administratif lainnya. Kedua, bertindak sebagai ICA, yaitu organisasi berdaulat untuk mempertahankan otoritasnya. Karena Malaysia lebih aktif secara administratif, ICG akhirnya memutuskan bahwa Malaysia berhak atas simpadan likitan. Jadi, kekalahan Indonesia bukan karena sejarahnya lemah, tapi karena kurangnya bukti administrasi aktif. Selanjutnya ada peacekeeping dan pengurangan konflik. Pada slide ini kita lihat bagaimana kedua negara tetap menjaga perdamaian meskipun sedang bersengketa. Keduanya menerapkan peacekeeping, yaitu usaha menahan konflik agar tidak berubah menjadi pertempuran. Meski ada patroli militer, tapi terjadi konfrontasi. Ada 3 upaya utama. Yang pertama, mengendalikan aktivitas militer. 2, negara menahan diri dari provokasi, menyelesaikan insiden secara diplomatis. Indonesia memprotes lewat jalur diplomasi, bukan kekerasan. Selanjutnya ada membawa kasus ke ICJ. Ini menunjukkan komitmen penyelesaian damai. Hasilnya konflik tetap terkendali sampai diputus oleh ICJ pada tahun 2002. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace building dan reduksi kontradiksi. Peace building atau membangun perdamaian adalah upaya untuk menghilangkan akar konflik secara struktural dan memastikan sengketa serupa tidak terulang kembali. Dampak dari peace building adalah berhasil mengurangi kontradiksi struktural penyebab sengketa, memperkuat mekanisme penyelesaian konflik secara damai untuk masa depan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Langkah-langkah strategis: penerimaan dan implementasi putusan ICJ. Menerima putusan 2002 yang menghapus ambiguitas struktural kepemilikan, menciptakan kejelasan status hukum yang sebelumnya memicu kontradiksi antara klaim historis dan administrasi, reformasi kebijakan, perbatasan Indonesia atau pembedahan struktural. Kekalahan di ICJ mendorong pembenahan struktural untuk mencegah kerugian serupa di wilayah lain, meliputi pendataan dan sertifikasi pulau terluar, penguatan administrasi wilayah, dan peningkatan kehadiran negara di daerah perbatasan. Perundingan batas maritim lanjutan. Walaupun memicu sengketa baru, misalnya Blok Ambalat, kedua negara tetap menyelesaikan masalah melalui jalur diplomatik, menunjukkan internalisasi prinsip peace building dalam menangani masalah pasca putusan. Sintesis analisis. Rangkaian proses penyelesaian konflik. Sengketa ini diselesaikan melalui 3 rangkaian upaya terpadu, yaitu peacekeeping, berperan menahan eskalasi militer dan menjaga stabilitas kawasan; peacemaking, menciptakan perubahan sikap melalui negosiasi dan komitmen pada mekanisme hukum internasional atau ICJ; peace building, menghapus akar struktural sengketa melalui putusan ICJ dan reformasi kebijakan nasional Indonesia.
perspektif teori Dahrendorf, pertarungan otoritas. Konflik mencerminkan pertarungan otoritas antara dua ICA. Pemenang otoritas, Malaysia, sebagai interest group, berhasil menunjukkan otoritas nyata dan dijalankan. Yang kalah otoritas, Indonesia, atau gagal memanifestasikan klaimnya secara administratif. Kesimpulan hukum, putusan ICJ memperkuat tesis bahwa otoritas yang sah adalah otoritas yang dijalankan, bukan sekadar diklaim. Kesimpulan dan model resolusi. Contoh ideal. Kasus ini adalah contoh ideal penyelesaian konflik internasional tanpa kekerasan. Kunci keberhasilan dicapai karena negara mampu mengelola perilaku, sikap, dan struktur secara simultan. Model. Kasus SIPA dan Ligitan menjadi model resolusi konflik teritorial yang efektif dan berkelanjutan di tingkat regional dan global. Selanjutnya yaitu adalah solusi dan penyelesaian konflik. Solusi yang sudah dilakukan yang pertama yaitu adalah menahan diri dari penggunaan kekuatan militer. Yang kedua yaitu adalah negosiasi diplomatik bilateral. Yang ketiga yaitu adalah kesepakatan ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Yang keempat yaitu penerimaan putusan ICJ. Dan yang kelima yaitu adalah reformasi kebijakan perbatasan. Selanjutnya solusi yang diusulkan yang pertama yaitu adalah memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral. Terus yang kedua yaitu adalah mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa damai. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan komunikasi lintas batas. Terus yang keempat memperkuat pengawasan maritim terpadu. Yang kelima mendorong zona kerjasama ekonomi dan lingkungan hidup. Dan terakhir yaitu adalah memastikan stabilitas kawasan tetap terjaga dan memanfaatkan keberhasilan SIPA dan Ligitan sebagai dasar untuk memperluas kerjasama jangka panjang dalam berbagai sektor. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan nih teman-teman, yang dimana karena masalah sengketa ini yang terjadi di SIPA dan juga Ligitan bukan hanya soal klaim sepihak, tetapi bersumber dari rentetan persoalan yang panjang, mulai dari warisan sejarah kolonial, adanya perbedaan interpretasi hukum internasional antara UNCLOS dan juga klaim historis, serta adanya ketidakjelasan perjanjian perbatasan pada masa lalu hingga lemahnya pengelolaan administrasi wilayah oleh negara. Masuk ke studi kasus SIPA dan juga Ligitan, yang dimana konflik dipicu oleh ketidakjelasan perjanjian kolonial antara Belanda dan juga Inggris pada masa lalu. Hasilnya, Malaysia menang di Mahkamah Internasional atau ICJ dengan alasan Malaysia melalui Inggris dapat membuktikan penguasaan efektif baik itu mercusuar, konservasi, dan juga pajak secara berkelanjutan. Indonesia melalui Belanda tidak memiliki bukti administrasi yang kuat. Dan juga ada pelajaran terbesar serta kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini, yaitu pertama, penguasaan wilayah dalam hukum internasional lebih ditentukan oleh tindakan nyata dan administrasi, efektif kontrol daripada klaim sejarah semata. Yang kedua, Indonesia mutlak memerlukan kehadiran negara yang berkelanjutan di perbatasan, tidak hanya melalui patroli, tapi juga administrasi, pembangunan infrastruktur, dan juga dokumentasi hukum yang konsisten. Halo semua, kami dari kelompok 6 negosiasi dan resolusi konflik. Jadi pada video kali ini kami akan ber-roleplay, itu dimana kami akan roleplay permasalahan antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Hai semuanya, nama saya Bio Rifki dengan ujung NIM 209, berperan sebagai Hakim ICJ. Halo semuanya, nama saya Deswita Kirana Danti dengan NIM 017, berperan sebagai moderator. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani dengan ujung NIM 225. Di sini saya berperan sebagai delegasi Malaysia. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Faikra Sendria dengan ujung NIM 23. Jadi di sini saya berperan sebagai ahli sejarah. Halo semuanya, saya Ahmad Ali Ridho dengan ujung NIM 206. Di sini saya berperan sebagai delegasi Indonesia.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Adani dengan ujung NIM 222. Di sini saya berperan sebagai hakim ICG. Perkenalkan nama saya Desrita dengan ujung NIM 20 sebagai delegasi Malaysia. Perkenalkan nama saya M. Azlagi Faryatala dengan ujung NIM 204. Di sini saya berperan sebagai delegasi Indonesia. Selamat menyaksikan. Lah, aku lah bongkok tadi. Ya apa, sudah. Pada tahun 1969, Malaysia secara sepihak menetapkan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah milik Malaysia dan memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Oleh karena itu, pihak Indonesia tidak setuju dan merasa oleh karena itu bahwa pulau tersebut masih milik mereka. Jadi status yang dimiliki pulau ini menjadi sengketa atau in dispute. Nah, dan rasa-rasa pun bolehlah kita klaim simpanan kita ni kita masuk kat peta kita. Setuju tak? Setuju. Sebab saya rasa dah ada kan aktiviti kita kat sana. Nah, betul. Habis tu manalah boleh Indonesia nak klaim macam tu. Enak aja kalian klaim kayak gitu. Mana ingat perjanjian kedua penjajah kita di London tahun 1891. Iya loh, terus juga kan posisi pulau itu masih 4 derajat 10 menit, yang artinya masih bagian Indonesia. Kok kalian enak aja bisa seenak yang klaim pulau itu punya Malaysia? Hah? Tuh kan menurut korang. Lagipun perjanjian itu dah lama kan. Jadi tak cukup lah kita nak bicarakan hari ini. Betul Ali, aku setuju dengan kau. Macam mana ya? Ligitan Segatan tu ya, itu kita punya. Misal you nak pulau tu, jom kita bawa ke ICG. Kita tengok siapa bakal try ke akhir. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini sidang sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dengan pihak yang bersangkutan yaitu Indonesia dan Malaysia. Saya buka sebagai pembuka, saya persilakan kepada ahli sejarah untuk memberikan pernyataan pembukaan. Dilanjutkan dengan pernyataan dari delegasi Indonesia dan tanggapan delegasi Malaysia. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Baiklah, sebagai dasar diskusi, izinkan saya menjelaskan bahwa Konvensi 1891 London ini berisi mengenai ketetapan garis batas di wilayah Kalimantan, yaitu garis batas melalui batas air, yaitu watershed. Nah, jadi memang dalam Konvensi 1891 ini tidak menyebutkan pulau-pulau kecil seperti Pulau Sipadan dan Ligitan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pernyataan dari ahli sejarah. Kami Republik Indonesia memahami hal itu. Tetapi kita perlu mengingat bahwasannya garis 4 derajat 10 menit lintang utara itu tetap menjadi interpretasi yang kuat bagi Indonesia bahwa wilayah di bawah garis tersebut adalah bagian dari Hindia Belanda. Setelah mendengar pernyataan dari delegasi Indonesia, Malaysia menanggapi pernyataan tersebut. Terima kasih kepada delegasi dari Indonesia. Kami Malaysia di sini menegaskan bukti administrasi sejak era Inggris itu jauh lebih konkret. Mengingat bahwa perjanjian ini dilakukan oleh Inggris dan Belanda. Adapun mercusuar itu telah dibangun, kawasan konservasi telah ditetapkan dan kami akan terus melakukan pengawasan. Jika seperti itu, kami juga melakukan aktivitas seperti patroli angkatan laut dan izin eksplorasi gaptek. Hal itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Indonesia turut hadir. Kami tidak setuju atas pendapat dari Indonesia mengenai kehadiran mereka. Patroli laut adalah hal biasa dalam menjaga perairan, tapi itu tidak sama dengan administrasi pemerintahan di laut. Malaysia memiliki catatan pemerintahan administrasi yang jelas. Hakim meminta bukti dari kedua belah pihak.
Saya akan menyampaikan pernyataan kepada kedua belah pihak. Apakah pihak Indonesia memiliki bukti tertulis bahwa pemerintah kolonial atau pemerintah modern Indonesia pernah mengolah sepadan atau liditan secara administratif? Baik, Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Kami Indonesia tidak memiliki dokumen administrasi langsung, tetapi kami sangat yakin bahwasanya dasar hukum kami dan hukum historis kami itu sangat kuat. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, kalau memang begitu, kami minta kepada Malaysia untuk memberikan bukti administrasi yang paling menunjukkan bahwa memang adanya tindakan kedaulatan yang dilakukan oleh Malaysia. Baik Yang Mulia, kami sebagai Malaysia memiliki Council Preservation Ordinance sejak tahun 1917, Bird Sanctuary Ordinance sejak tahun 1933, serta catatan pemeliharaan mercusuar. Bukti-bukti ini menunjukkan tindakan pemerintah kolonial yang secara resmi. Kami merasa bahwa kami keluar adil dan nilai sejarah harus tetap diperhitungkan, bukan hanya tindakan administratif. Maaf Indonesia, namun hukum internasional yang menilai siapa yang benar-benar menjalankan pemerintahan secara terbuka, secara terus-menerus dan tanpa protes dari pihak lain. Ya, memang benar, saya setuju. Karena selama ini pihak Indonesia maupun pihak Belanda tidak pernah memprotes tindakan yang dilakukan oleh Inggris. Terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi. Setelah meninjau semua dokumen dari kedua belah pihak, maka Mahkamah akan segera mengambil keputusan. Melihat dari prinsip efektivitas yang dilakukan Malaysia memberi bobot pada penguasaan yang nyata, Malaysia memiliki potensi yang lebih kuat dengan menunjukkan pengelolaan administratif yang lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia. Mengingat tinjauan semua dokumen dan mendengar semua argumen dari kedua belah pihak, maka putusan telah kami buat. Dengan demikian, putusan akhir dari Mahkamah menetapkan bahwa Pulau Sepadan dan Pulau Ligitan berada di bawah kedaulatan Malaysia. Baik, para Yang Mulia dan delegasi Malaysia, kami menghormati keputusan akhir dari Hakim dan ICG dan menjadikannya pelajaran yang sangat penting bagi kami. Terima kasih Hakim dan delegasi Indonesia. Kami harap setelah kejadian ini kita tetap bisa melakukan kerjasama. Dengan ini sidang ditutup. Terima kasih atas kerjasama dari segala pihak.